Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada hari ini kita akan membahas topik mengenai hubungan antara demokrasi dan kemakmuran ekonomi. Jadi kita akan coba menjelaskan bagaimana demokrasi itu berpengaruh pada kemakmuran ekonomi. Karena memang ada beberapa negara yang itu memang sistemnya demokrasi dan mereka makmur, bahkan sangat makmur. Jadi kita perlu melihat juga. Ada juga yang tidak ya. Jadi kita akan melihat ya, nanti contohnya negara mana saja yang demokrasi tapi juga makmur. Artinya hanya dengan demokrasi maka negara itu bisa mencapai kemakmuran. Adik-adik, hubungan ekonomi dan demokrasi ini sudah lama sekali diasumsikan ya, dianggap ada ya waktu itu oleh Seymour Martin Lipset, ilmuwan yang pada tahun 50-an itu sudah mencoba mengaitkan antara kemakmuran ekonomi itu bisa menghasilkan demokrasi. Itu dulu dia menganggap makmur dulu ekonominya baru demokrasi. Gitu ya. Artinya syarat menjadi demokrasi itu adalah kemakmuran ekonomi, gitu ya. Nah, kemudian pemikir kedua adalah Robert Dahl. Ini di dalam bukunya yang terkemuka, biasanya mahasiswa demokrasi itu di barat rupanya biasanya adalah baca bukunya Robert Dahl namanya Poliarki. Nah, yang terbit tahun 71. Nah, menurut Dahl ini bahwa demokrasi itu memerlukan income per kapita sebanyak tahun 71 itu $700 Amerika. Jadi pada tahun 71 itu sebuah negara hanya mungkin menjadi demokrasi itu kalau dia sudah bisa mencapai income per kapita 700. Jadi ada syaratnya menjadi demokrasi ya. Tidak asal negara menjadi demokrasi, bukan. Kalau enggak nanti akan lemah dia. Kan ada banyak masalah. Itu menurut perbedaan. Artinya demokrasi sebenarnya membutuhkan kondisi ekonomi tertentu agar sistem demokrasi tadi dapat tegak berdiri, berjalan normal. Atau demokrasi sesungguhnya membutuhkan biaya yang cukup besar ya. Tidak sekedar membentuk demokrasi, hanya mengklaim demokrasi tapi ekonominya tidak makmur, itu mudah sekali kembali ke otoriter. Nah, mayoritas negara-negara non-demokrasi ya, sekali lagi mayoritas negara-negara non-demokrasi itu sebagian besar memang tingkat ekonominya tidak terlalu makmur ya. Tidak semakmur negara demokrasi. Ini yang kenyataan saat ini ya. Sementara negara-negara demokrasi maju pada umumnya ekonominya makmur. Ya walaupun ada pengecualian. Nah, di dunia ini kan selalu ada namanya eksepsi, ya, pengecualian. Ada perkecualian, ada negara otoriter ya. Nah, dia makmur, dia kaya, tapi tidak pernah mau menjadi negara demokrasi. Ya, contohnya Singapura, ya. Cina juga ya, ini kan negara-negara yang makmur, tapi mereka memang tidak ingin menjadi demokrasi. Kemudian kita lihat daftarnya, kita ada daftar di sini negara-negara yang makmur itu ya, kita kelihatan di situ jelas sekali ya, seperti Amerika, Singapura, Jerman, semua adalah negara paling kompetitif. Lalu Korea, Swedia, Singapura ini adalah negara yang paling inovatif ya. Kemudian Norwegia, Selandia Baru, Finland, dan lain semua negara makmur. Nah, itu dari negara yang paling kompetitif, paling inovatif, paling makmur, itu mayoritas adalah negara-negara demokrasi itu ya. Yang tidak demokrasi tetapi kompetitif, inovatif dan nomor ada, yaitu Singapura itu ya. Itu jelas Singapura itu dia otoriter ya. Tapi dia kompetitif, inovatif, dan makmur. Rata-rata di situ terlihat semua negara yang lain itu semua negara-negara yang terbuka. Israel itu juga nggak demokratis ya sebetulnya ya. Tapi sebagian besar negara yang lain ini adalah sesuai dengan asumsi awal tadi membutuhkan sebuah kemakmuran ekonomi sebelum negara menjadi sebuah negara demokrasi. Nah, salah satu negara yang menunjukkan hubungan yang kuat antara sistem ekonomi dan politiknya adalah
Norwegia ini negara demokrasi betul ya, dan ini selama 6 tahun berturut-turut menjadi negara yang paling makmur di dunia sampai dengan 2018, 19, setelah itu yang muncul negara lain, Denmark ya, dan Selandia Baru. Nah, para politisi di Norwegia ini mengutamakan kerjasama. Jadi mereka menjadikan kerjasama antar polisi itu menjadi pondasi ya, pondasi tulang punggung. Demokrasi itu cooperation ya, kerjasama. Mereka berusaha menghindari konfrontasi politik ya. Nah, mereka merasa tidak lebih hebat dari rakyat. Jadi orang-orang politisi Norwegia itu merasa kami ini biasa aja. Kami tidak lebih hebat dari rakyat. Itulah kejujuran mereka di situ ya. Jadi tidak sok ya, merasa lebih hebat dari rakyat. Makanya mereka demokrasinya stabil dan ekonominya sangat bagus. Anggota parlemen Norwegia itu biasanya menerima gaji lebih sedikit daripada anggota-anggota Kongres Amerika ya. Tidak terlalu kaya dibanding Amerika ya. Tapi mereka bersemangat karena mereka merasa menjadi anggota parlemen itu adalah tugas ya. Bagi mereka itu kewajiban yang harus dijalankan, sehingga walaupun tidak sekaya raya anggota Kongres Amerika, tapi bukan berarti nggak makmur ya. Oh, Norwegia ini sangat makmur sekali ya, sangat makmur. Cuma gaji anggota Kongres tidak sebesar gaji Kongres Amerika karena mereka merasa tidak ingin terlalu berlebihan dalam hidup ini ya. Jadi mereka merasa dekat dengan rakyat. Kemudian penghasilan dan pajak yang tinggi di Norwegia ini sehingga rakyat puas ya. Memang pajak untuk rakyat itu tinggi sekali ya. Penghasilannya tinggi, pajaknya juga tinggi, tetapi rakyat puas karena fasilitas pendidikan, kesehatan, dan tunjangan-tunjangan bagi pengangguran itu tersedia. Jadi ini negara yang bagus ya. Jadi pajaknya memang mahal ya. Semakin tinggi gajinya, semakin tinggi pajaknya, tetapi pemerintah menyediakan membalas dengan fasilitas pendidikan yang sangat bagus, kesehatan yang sangat bagus. Orang nganggur pun mendapat tunjangan. Ini yang tidak mungkin ada di Amerika ya, di Norwegia. Kemudian berikutnya adalah Norwegia ini adalah sebuah ekonomi berbasis pasar bebas. Ya, tapi bukan kapitalisme liberal seperti Amerika ya, karena sektor swasta diberi kesempatan berkembang pesat, tapi kemudian mereka memberi gaji atau upah yang tinggi ya bagi buruhnya ya. Memang ekonominya bagus ya, tapi upah bagi buruh tinggi, makanya penghasilan orang-orang Norwegia ini sangat bagus ya. Pajaknya juga tinggi sekali, tapi mereka mendapat fasilitas pendidikan kesehatan yang sangat baik ya. Dan buruh diberi hak untuk melakukan organisasi. Pemerintah di Swedia ini menyediakan voucher bagi anak-anak juga ya. Jadi anak-anak di Swedia itu mendapatkan voucher nanti yang digunakan untuk mendaftar di sekolah-sekolah pemerintah maupun swasta. Ya, di mana pemerintah menyediakan asuransi kesehatan yang gratis bagi warga negara. Mahasiswa di Norwegia sama sekali tidak bayar. Beda dengan mahasiswa di Indonesia harus bayar sekian juta. Di Norwegia mereka free, semuanya free ya. Pelajar di SMP, SMA, mahasiswa tidak bayar ya. Karena ekonominya bagus, penghasilan orang tuanya bagus juga, tetapi tetap tidak bayar. Karena memang pemerintah menyediakan fasilitas bagi pelajar dan mahasiswa. Nah, ekonomi Norwegia ini relatif lebih baik dari Amerika ya, sehingga harapan hidupnya lebih tinggi, 81,3 tahun. Tingkat penganggurannya juga lebih rendah dibanding Amerika. Demikian pula kemiskinan, ini yang kelebihan Norwegia. Berikutnya adalah Denmark. Denmark ini sekarang ini 2 tahun terakhir ini menjadi negara yang paling makmur di dunia. Ya, nah Denmark juga merupakan demokrasi parlementer ya, sekaligus konstitusional. Perdana Menteri diangkat oleh Ratu dari partai yang ada di parlemen. Partai-partai cenderung menekan sekali lagi, partai-partai di Denmark sebagaimana di Norwegia, mereka mengutamakan cooperation dan konsensus antar partai sehingga terhindar dari konfrontasi yang justru merugikan rakyat kecil. Ekonominya pasar bebas,
namun pemerintah menyediakan jaringan keamanan sosial bagi rakyatnya. Misalnya perempuan pekerja mendapat cuti 4 minggu sebelum melahirkan, 14 minggu sudah melahirkan, gitu. Jadi ini satu hal yang memudahkan bagi perempuan-perempuan pekerja, working woman ini, mereka punya kelebihan karena diperhatikan betul oleh pemerintah Denmark. Sekali lagi seperti di Norwegia, mahasiswa dibebaskan dari biaya kuliah. Pajak juga tertinggi di dunia, tapi orang kaya senang karena bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Sama dengan Norwegia, jadi orang kaya dipajaki yang tinggi, orang pekerja juga pajak yang tinggi, tapi dikembalikan dalam bentuk fasilitas, ini membuat mereka semangat. Kemudian Denmark ini juga merupakan sebuah negara yang paling makmur di dunia, ya, bahagia istilahnya itu, ya memang inilah negara yang tapi bahagia menurut orang Barat, ya, karena di mana-mana mereka hidup tenang, tentram, fasilitas terpenuhi, gitu ya, rakyatnya sangat percaya pada pemerintah, gitu ya. Ya, Indonesia jauh sekali, kita masih sangat jauh. Negara ini betul-betul rakyatnya happy, ya. Kemudian para petani juga meletakkan hasil di pinggir ini. Petani itu kalau dia hasil panennya dikasih di pinggir jalan, kasih kotak di situ, orang beli tinggal ngasih uang di situ, langsung ambil barangnya, uangnya ada di situ. Ada yang ambil uangnya, ada yang nyuri. Ya, jadi begitu tinggi trust rakyat pada pemerintah dan pada masyarakat itu sangat tinggi sekali. Petani nggak pernah merasa takut meletakkan uangnya di kotak, ya. Karena pembeli itu jalan itu ambil hasil kebun tadi, kasih uangnya di kota, padahal petaninya masih di kebun, nggak ada yang ambil uang, luar biasa. Ya, ibu-ibu di Denmark itu biasa, ya, jalan-jalan gitu, kemudian perlu sesuatu, bayinya ditaruh di kebun, ditinggal, dia langsung pergi, dan tidak ada yang mengganggu bayi itu dalam kondisi aman. Luar biasa, ini negara yang luar biasa, ya. Bayangkan bayi ditinggal di kebun, nggak ada yang ngambil, nggak ada yang ganggu, ya. Dan itu menjadi hal yang biasa di Denmark. Ya, kemudian ekonomi negara ini juga sangat kompetitif, ya, mereka sangat kompetitif sekali, ya. Jadi istilahnya ekonomi sangat bagus, ya, sehingga tidak khawatir dengan kondisi ekonomi yang buruk sekalipun. Kemudian juga ini sangat inovatif karena nomor 2 dalam konsentrasi penelitian di dunia. Paling banyak peneliti itu ada di Denmark. Ini, ya, negara kecil tapi penelitian itu sangat banyak jumlahnya. Sehingga hasil penelitian inilah yang mendorong ekonomi menjadi makmur. Berikutnya Swiss. Ya, ini salah satu negara juga yang tadi inovatif, ya, yang produktif juga. Ini adalah negara yang sangat kuat budaya politik konsensusnya, yang tadi kita bicarakan beberapa minggu yang lalu, kita bicara politik demokrasi konsensus, ya. Ini di Swiss, ini adalah sebuah demokrasi, ya. Jadi demokrasi konsensus itu mendukung para pebisnis untuk merancang inovasi dan peluasan udara. Jadi hubungan antara politisi dengan pebisnis itu sangat dekat sekali, ya, sehingga mereka bersama-sama itu merancang masa depan, ya, melakukan inovasi ekonomi dan bisnis, yang itu menguntungkan ekonomi Swiss secara umum, ya. Kemudian demokrasi konsensus di Swiss ini juga sangat stabil, saya katakan sangat stabil, ya, dan menarik perhatian ribuan perusahaan-perusahaan raksasa itu banyak membuka kantor cabang di Swiss, ya, karena di sana mereka sangat dimanja oleh Swiss, ya. Mereka berangkat ke Swiss, membuka cabang di sana, dan biasanya akan mendapat penghasilan yang banyak. Nah, penduduk Swiss ini dikenal sebagai orang-orang yang terampil, kosmopolitan, dan menguasai bahasa asing. Ya, biasanya mereka punya 1-2 bahasa asing biasa mereka, ya. Di rumah bahasanya Perancis, gitu, ya. Tapi dia pasti bisa bahasa Inggris. Di rumah bahasanya Jerman, tapi pintar ngomong. Saya selama 2 hari di Swiss ketemu dengan orang-orang Swiss yang basisnya Jerman, yang satu lagi basisnya Perancis, tapi bicara dalam bahasa Inggris itu sangat fluent, ya, sasisus, gitu, ya. Walaupun mereka saya di rumahnya pakai bahasa Jerman atau Perancis, ya,
Oleh karena itu, eh, orang-orang muda di Swiss itu mudah diterima kerja di perusahaan-perusahaan internasional karena mereka menguasai bahasa asing minimal 2 bahasa. Pada tahun 2018, negara yang paling inovatif di dunia dia, yaitu menguasai bahasa asing minimal 2. Karena bahasa sendiri Jerman, dia menguasai bahasa Inggris. Atau bahasa Prancis, tapi dia menguasai bahasa Inggris. Kemudian predikat inovatif ini penting karena para politisi dan pemimpin bisnis dunia menganggap inovasi sebagai penggerak pertumbuhan dan kemampuan ekonomi. Jadi begitu mendapat predikat sebagai negara yang salah satu negara paling inovatif, itu menarik perhatian para pengusaha-pengusaha internasional ya, para bisnis dunia. Mereka tertarik untuk apa? Investasi ke Swiss. Karena mereka yakin investasi ke Swiss berarti ekonomi mereka akan bergerak gitu ya, akan mencapai kemakmuran. Kemudian perusahaan-perusahaan raksasa itu mengajukan ratusan paten per tahun sehingga Swiss dikenal sebagai negara dengan jumlah hak paten tertinggi di dunia. Jadi di Swiss itu selain dosen yang dikejar-kejar itu justru malah perusahaan swasta. Kalau di Indonesia itu dosennya doyak-oyak gitu ya. Doyak-oyak ala kecil gitu ya. Nah, jadi ini memang luar biasa. Swiss itu justru kontributor terbanyak untuk paten itu berasal dari perusahaan swasta. Ya, hebat, mereka punya lab yang bagus, punya dana yang besar, sehingga banyak menyumbang hak paten bagi Swiss. Membuat negara ini menjadi negara yang inovatif. Kemudian, demokrasi konsensus dan lingkungan regulasi yang ramah bisnis, dan SDM yang terampil, terdidik, mendukung sukses perekonomian ekonomi. Jadi memang sistem politik demokrasi konsensus, kemudian regulasi yang ramah bisnis ini, dan saya katakan politisi Swiss itu dengan pengusaha mereka relatif friendly, dan juga SDM di Swiss itu sangat terampil, sangat educated, highly skillful dan highly educated, terampil dan terdidik, sehingga ini mendukung perekonomian yang bagus. Kemudian, ini kuncinya yaitu kerjasama antara perguruan tinggi dan industri inilah kondusif untuk membangun ekonomi yang paling inovatif di dunia ini ada di Swiss. Berikutnya adalah Swedia. Swedia adalah salah satu negara demokrasi parlementer dengan kesejahteraan yang tinggi bagi rakyatnya dan rendah tingkat penganggurannya. Lah, ini hebat ya. Jadi negara demokrasi itu Swedia ini kesejahteraannya tinggi, penganggurannya rendah. Luar biasa. Kemudian lingkungan politik di Swedia ini juga memberi kemudahan bagi bisnis, bagi penduduknya. Jadi memang salah satu akibat dari sifat fleksibel dari politisi itu dan lingkungan yang sangat kondisi pada bisnis itu menghasilkan perusahaan-perusahaan besar seperti Volvo, kemudian Electrolux, Ericsson, ini semua adalah produk-produk Swedia yang itu terkenal di dunia karena memang kondisi lingkungan politiknya itu sangat kondusif ya, mendukung pengembangan bisnis ya, politisinya, orang-orang yang juga mendukung. Kemudian di Swedia ini memang antara pria dan wanita itu ini ada keadilan kesamaan gender ya, sehingga banyak sekali di sana wanita-wanita yang menduduki posisi di badan legislatif sebagai pejabat senior di pemerintahan, sebagai manajer maupun menteri, itu sudah hal yang biasa di Swedia. Mereka tidak ada beda laki-laki dan perempuan tidak terlalu besar ya, sehingga banyak perempuan yang menduduki posisi di elit bisnis maupun elit politik. Kemudian juga dikenal Swiss ini tingkat korupsinya rendah. Ya, sehingga banyak perusahaan internasional yang keluar ke ini juga karena memang tingkat korupsi yang rendah itu perusahaan nasional maupun internasional itu bersemangat untuk investasi di Swedia karena apa? Tingkat korupsinya yang rendah. Itu intinya. Kalau Indonesia ini korupsinya bodoh, nilainya rankingnya rendah sekali, 85 kita ya. Kalau Swiss itu rankingnya 1 sampai 10, saya rasa antara itu, jadi sangat tinggi sekali. Berikutnya adalah Swedia ini dikenal juga sebagai pusat startup di Eropa saat ini, atau disebut sebagai Silicon Valley-nya Eropa. Di sana banyak sekali para insinyur engineering, orang-orang yang memulai bisnis ya, nggak harus insinyur ya, siapapun bisa memulai bisnis, namanya startup.
Oleh karena itu Swedia dikenal sebagai salah satu negara paling inovatif di dunia karena di sini ada Silicon Valley-nya Eropa ya, banyak sekali. Kemudian pemerintah, universitas, sektor industri itu memainkan peran sangat berat di dalam membangun budaya inovatif ya, ini luar biasa. Nah, pemerintah Swedia juga membantu pertumbuhan dan perkembangan usaha kecil maupun menengah. Pemerintah juga menyediakan 100 uji coba beserta staf peneliti yang tersebar di seluruh pelosok negeri, plus program-program unggulan yang memperkuat predikat inovatif dan menjadi pemerintah Swedia menyediakan 100 ya tempat-tempat untuk melakukan uji coba sehingga nggak harus apa-apa ke ibu kota. Jadi disebar di berbagai kota-kota besar dan kota kecil. Ini adalah tempat-tempat untuk melakukan uji coba temuan-temuan baru dan didukung dengan staf peneliti yang mumpuni ya, disebar di seluruh pelosok. Ini membuat banyak sekali temuan-temuan ya yang unggul ya, yang inovatif, yang kompetitif. Itu kehebatan Swedia. Jadi yang mendukung munculnya startup pebisnis awal yang baru, startup ya, dimungkinkan karena adanya 100 tempat uji coba ya. Kemudian berikutnya adalah Jerman. Jerman juga ekonomi demokrasi parlementer juga dan ekonomi terbesar, the largest, strongest economy in Europe ya, tahun 17 itu ya, dan tingkat penganggurannya rendah, tingkat kejahatannya juga rendah. Sektor utamanya adalah turisme dan perbankan. Menarik ya, jadi ternyata ekonominya kuat, ternyata sektor utama di situ itu turisme dan perbankan. Artinya apa? Turisme ini bisa dieksploitasi menjadi sebuah sektor ekonomi yang bagus ya. Nyatanya Jerman 70% itu turisme dan perbankan itu ya, luar biasa. Kemudian sisanya adalah sektor manufaktur seperti mobil, listrik, industri mesin, industri kimia, dan industri konstruksi. Ini 30%. Nah, Jerman ini adalah negara eksportir ketiga di dunia terbesar ya, setelah Cina dan Amerika. Jadi ini negara yang paling banyak mengekspor mesin-mesin. Itu Jerman. Yang cerdas-cerdas otaknya ya. Mereka banyak memproduksi mesin dan nggak dipakai sendiri tapi dijual. Ya, banyak sekali. Cina banyak menyerap mesin. Indonesia juga banyak. Negara-negara berkembang maupun negara-negara banyak menggunakan mesin-mesin buatan Jerman. Mayoritas perusahaan Jerman merupakan perusahaan kelas menengah. Ini menarik. Mayoritas adalah UMKM dengan karyawan, tapi UMKM yang besar ya, karena jumlah karyawan sampai 500 orang. Sekitar 1.000 perusahaan UMKM ini dengan 500 orang tenaga kerja ini merupakan pahlawan yang tidak terlihat di Jerman, dikenal sebagai ya pahlawan yang tidak terlihat, unseen hero ya, jadi memang luar biasa. Kemudian Jerman adalah juga negara yang paling inovatif di dunia karena industri Jerman cepat bergerak dari tahap penciptaan gagasan menuju tahap komersialisasi produk. Jadi Indonesia ini penelitian terus ya, nggak maju-maju. Cuman nggak dari penelitian ke produk itu sangat cepat sekali ya, itu memang butuh revolusi teknologi yang mana. Negara-negara berkembang biasanya cuma upak penelitian terus yang orang hasilnya. Kalau Jerman ini begitu selesai penelitian menjadi produk. Jerman negara paling besar produktifnya. Biasanya transaksi mesin ya, mereka banyak. Jerman juga fokus pada industri otomotif. Ya, mobil Jerman itu di Indonesia ya paling kita lihat Mercy itu dan tapi banyak sekali diproduksi di Amerika terutama ya, otomotif itu Jerman ya mahal-mahal mobil mereka sehingga yang banyak membeli orang-orang kaya dan itu banyak di Amerika sehingga kemudian juga kuat sekali mobilitas jaringan digitalnya. Ini yang membantu perkembangan industri. Jerman memiliki hak paten terbesar di Eropa dan terbesar kelima di dunia. Ini hebatnya. Sukses Jerman dalam hal paten ini didukung oleh kualitas institusi riset lembaga pemerintah maupun swasta yang tergolong sangat terkemuka. Ya, sekali lagi, riset tidak hanya oleh dosen. Di Indonesia ini kalau Anda tahu, yang dikejar-kejar dosen terus. Keliru. Pemerintah itu keliru. Mestinya mengejar sektor swasta. Makanya Swiss tadi ya, Jerman, Swedia itu mereka mengandalkan justru hasil riset
dari swasta, industri swasta itu. Mereka banyak duitnya, mereka yang meneliti. Mengejar-ngejar dosen, penelitiannya nggak akan hebat. Nah, mereka mengambil dari dua, dosen juga tapi lebih banyak dari industri swasta. Gitu ya. Makanya kuncinya di situ. Sayangnya Indonesia ini ora dong pemerintah ya. Kemudian Korea Selatan. Korea Selatan adalah demokrasi presidensial juga yang dalam waktu 50 tahun berubah dari negara miskin menjadi kekuatan ekonomi global yang sangat kuat dalam sektor industri elektronik, otomotif, baja, mesin maupun kimia. Luar biasa nih. Hanya dalam waktu 50 tahun, Korea dari negara miskin, lebih miskin dari Indonesia ya, dulu waktu itu, menjadi negara kaya raya, kuat dalam industri elektronik, otomotif, baja, mesin, dan kimia. Apa sebab? Pertama, investasi besar-besaran dalam sektor pendidikan untuk menguasai sains dan teknologi guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah ini, jadi pemerintah Korea itu memperhatikan sekali masalah ada inovasi yang besar di sana ya. Didukung perguruan tinggi itu didukung, diberi dana yang besar untuk riset. Itulah akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, memang industri untuk Eropa, industri di Korea juga melakukan investasi dan riset teknologi juga yang berkelanjutan untuk mendorong kompetisi. Jadi sekali lagi sama dengan Eropa ya. Bukan hanya dosen tapi juga industri melakukan penelitian ya untuk mendorong kompetisi. Kondisi ini kemudian hari mendorong budaya inovasi. Jadi memang diperlukan dua kekuatan ini. Satu, perguruan tinggi para dosennya. Yang kedua, industri harus didorong juga supaya menghasilkan inovasi-inovasi penelitian yang inovatif. Kalau nggak gitu nggak bisa. Indonesia ini dikejar cuma dosen, ya nggak bakal menang kita karena harus menekan industri juga. Kemudian di Korea itu kerjasama erat antara pemerintah, sektor swasta, dan universitas, ya menempatkan Korea sebagai negara paling inovatif di dunia meninggalkan Jepang dan Amerika. Coba bayangkan, Korea sekarang posisinya itu lebih tinggi dari Jepang dan Amerika dalam hal tingkat inovasi, ya. Karena apa kuncinya apa? Kerjasama, tripartit pemerintah, sektor industri atau swasta, dan perguruan tinggi. Nah kerjasama inilah, ya, tripartit inilah yang menghasilkan sebuah negara yang inovatif, bangsa yang inovatif, sehingga bisa mengalahkan Jepang dan Korea. Buktinya adalah Samsung. Ya. Samsung adalah perusahaan yang menerima paten paling banyak dari Amerika. Bayangkan. Samsung itu perusahaan Korea, tapi dia menerima paten lebih banyak dari Amerika dibandingkan dengan perusahaan lain. Kecuali IBM ya, IBM yang lebih tinggi. Tapi ini kan negara asing, ya. Tapi patennya justru dari Amerika. Berarti sangat inovatif. Kuncinya apa tadi ya? Kerjasama antara pemerintah, sektor swasta atau industri, perguruan tinggi. Jadi harus kerjasama tiga, tidak jalan sendiri-sendiri. Indonesia masih jalan masing-masing, sehingga susah. Kemudian Selandia Baru. Selandia Baru ini juga demokrasi parlementer sangat kondusif bagi pengembangan ekonomi yang relatif lebih baik dari Australia. Ya, apa sebab? Pertama, ada perjanjian dagang dengan bebas. Ada perjanjian perdagangan bebas dengan Australia. Ini penting karena negara kecil, Selandia Baru negara kecil tapi dia harus punya teman yang besar yaitu Australia. Yang kedua, transparansi politik sangat kondusif bagi bisnis domestik dan internasional. Jadi keterbukaan politik itu sangat penting bagi pengusaha domestik maupun pengusaha internasional. Mereka ingin tahu apa yang terjadi dalam politik dan itu menguntungkan ya kalau perusahaan besar nggak ngerti politik atau nggak jelas politiknya mau kemana arahnya, itu mereka ragu-ragu investasi ya. Tapi karena stabil Selandia Baru itu sehingga mereka tidak ragu-ragu menginvestasikan uangnya di Selandia Baru. Yang ketiga, ekonomi inovatif membuat negara miskin sumber daya ini ya. New Zealand itu nggak banyak sumber alamnya. Dibanding Indonesia jauh. Kita kaya segala macam Indonesia itu ya. Segala macam punya emas, perak, nikel, aduh sudah pokoknya di bawah bumi Indonesia ini segala macam ada. Tapi kalah sama Selandia Baru yang miskin ya, yang serba kekurangan ya. Mereka inovatif ya. Sehingga mereka susah membangun ekonomi yang perpanjang pertumbuhan ekonomi. Banyak negara kecil, miskin sumber daya, tapi susah secara ekonomi. Ya, hebat secara politik. Itu karena apa? Ya, kecerdasan itu yang sangat penting. Ya. Dukungan bagi universitas itu sangat penting. Ya.
Kalau mengandalkan kekayaan, oh kita kaya raya. Tapi tidak bisa mengambil kekayaan kita di tanah ya, di laut. Banyak kekayaan di tanah laut, tapi tidak bisa diambil karena kecerdasan Indonesia kurang. Selandia Baru hebat ya, negara kecil, punya sumber daya alam, nggak banyak tapi sukses. Nah, Jepang ini juga nggak ada parlementer yang sangat makmur, kita semua tahu. Pemerintahnya mampu menyediakan lapangan kerja yang cukup bagi warganya dengan tingkat pengangguran yang rendah. Ya, ini hebat sekali. Jadi Jepang itu tingkat pengangguran yang rendah, penduduknya kaya raya dan suka menabung. Ya, kita itu bisa cuma nyanyi bang bing bung mari kita menabung, ini orang suka nabung. Uang dikasih orang tua jajak, mau jajan tak gitu ya. Jadi Jepang itu pelit ya, ya memang pelit ya. Mereka suka menabung. Negara yang suka menabung, bangsa yang suka menabung itu biasanya ekonominya bagus ya. Indonesia ini masuk dikasih uang berapa? 15 juta habis. Nggak sampai sebulan habis itu belanja apa saja. Orang Jepang pelit ya, tapi uangnya ditabung, dibutuhkan. Nah, barang-barang mahal, tapi dia selalu menabung, save the money ya. Karena apa? Dalam keadaan sulit, tabungan itu bisa digunakan sehingga tidak butuh utang dari luar negeri. Ya, cukup. Ini Jepang jarang utang luar negeri, jarang. Beda dengan Amerika yang paling banyak utang luar negerinya. Jepang ini memberi utang, ya, bukan mencari utang. Karena apa? Warganya suka menabung. Nah, pemerintah Jepang juga agresif mendorong riset sains dan teknologi. Itu mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi, ekonomi hanya mungkin tumbuh kalau ada riset, penelitian ya. Penelitian dalam bidang apa saja. Itu membuat Jepang kuat secara di bidang industri otomotifnya, kuat industri manufakturnya, kuat di pelayanan dan teknologi kesehatan. Nah, pemerintah memang mendorong internalisasi pendidikan tinggi. Jadi biasa ya, mereka itu masalah program-program internasional tidak biasa. Walaupun mereka sangat kuat bahasa Jepangnya. Kemudian Jepang mempertahankan ya, dan selalu maintaining ya, berusaha sekuat mungkin agar supaya kerjasama ekonomi dengan Amerika itu dipertahankan. Bagaimanapun juga Amerika tetap negara ekonomi terbesar di dunia pada saat ini, yang kedua Cina. Jadi Jepang berusaha mempertahankan kerjasama dengan ekonomi. Yang kedua, kemampuan ekonomi Jepang menarik perhatian investor internasional juga ya, karena makmur otomatis investasi dari luar banyak berdatangan ke Jepang. Kemudian Jepang ini sangat menghormati orang lain, sehingga seorang tamu akan diterima oleh lebih dari 10 orang wakil perusahaan. Saya buktikan ini tahun 2016, saya datang ke perguruan tingginya, saya lupa, di daerah, kalau nggak salah Fukushima, ya lupa. Saya datang dengan Pak Sri, dengan Pak Nawi, berapa orang, kita cuma 4-5 orang, yang menemui itu rektor, warik-warik, dekan-dekan, wah komplit ya. Jadi mereka tuh sangat respect. Ini betul nih ya, ini saya buktikan sendiri waktu saya ke Jepang itu, yang menemui itu rektor, warik-warik, dekan-dekan, kepala lembaga. Bayangkan nih Mbak, dia perguruan tinggi kecil nggak ada yang kenal di dunia, tapi Jepang begitu terbuka ya, dia menerima kita dengan sangat terbuka. Ini kelebihan Jepang. Apa namanya? Itu budaya yang sangat baik, menghormati tamu, penting ya. Sangat penting dalam hal ekonomi. Kemudian Jepang juga sangat banyak mengalirkan dana riset untuk pengembangan sains dan teknologi. Ini penting sekali lagi. Anda lihat tadi negara-negara kan semua selalu fokus pengembangan sains teknologi, itu harus itu ya. Indonesia ini masih jauh sekali ya belum ya. Kemudian Jepang dikenal sebagai negara robot ya, dari robot penjual kopi sampai robot pelayan hotel sampai robot penyiar TV ya. Negara ini sudah sangat, robotisasinya sudah sangat kuat, sehingga ada penjual kopi, ada pelayan hotel, ada penyiar TV, semuanya berasal dari robot. Kemudian saya akan mengakhiri ini kuliah hari ini dengan menyatakan bahwa ada strategi menuju inovasi dan kompetitif dan makmur. Yang pertama adalah membangun demokrasi yang stabil. Penting, harus stabil. Jangan banyak ribut melulu. Ya, kokoan ribut nggak bisa. Yang kedua konsensus, budaya konsensus sangat penting. Yang ketiga kompromis, sangat penting sekali. Tidak rewel ribut. Ya. Lalu ada budaya trust yang tinggi, jadi kepercayaan itu harus tinggi ya. Pemerintah harus dipercaya oleh rakyat, jangan kebanyakan korupsi. Harus itu ya. Kemudian pemerintah mendukung budaya riset yang kuat di perguruan tinggi, mendukung
internalisasi perguruan tinggi sehingga mudah bekerjasama dengan perguruan tinggi yang lain. Ya. Kalau nggak ada internalisasi, ya kita susah bersama dengan perguruan lain. Kemudian pemerintah harus membangun kerjasama antara perguruan tinggi dan sektor swasta, dan itu harus dijalin kerjasamanya. Mendorong swasta menghasilkan paten sebanyak mungkin. Gitu ya. Demikianlah saya kira kuliah demokrasi hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi yakin bahwa demokrasi salah satu jalan menuju kemakmuran ekonomi. Salah satu jalan ya, itu adalah dengan mengembangkan demokrasi yang sehat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.